untuk memecahkan kaca jendela, orang ini mengangkat orang lain kemudian dilempar. Nah, sebenarnya yang memecahkan kaca jendela itu adalah orang yang dilempar, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang yang melempar. Karena apa? Karena orang yang dilempar tadi itu ada daya paksa, ada dorongan yang dia tidak bisa melawan dorongan itu sehingga dia memecahkan kaca jendela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih bisa bertemu di channel Mudah Belajar Hukum. Materi kita kali ini adalah alasan penghapus pidana. Bagian yang pertama, karena alasan penghapus pidana ini ada 3 bagian ya. Bagian pertama, kedua, dan ketiga. Apa sih alasan penghapus pidana itu? Alasan penghapus pidana adalah hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai pertanggungjawaban pidana. Di sana apabila ada seseorang yang memenuhi 2 unsur, actus reus dan mens rea, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Actus reus adalah tindakan nyata atau melakukan perbuatan pidana, kemudian mens rea itu ada unsur subjektifnya bahwa perbuatan itu dia sengaja, dia maksudkan. Itu ya. Jadi apabila seseorang sudah memenuhi 2 unsur tersebut, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diberikan sanksi pidana. Tetapi ada beberapa hal atau keadaan yang menyebabkan orang-orang tersebut, orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut, tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Nah, di dalam alasan penghapus pidana ini akan kita bahas siapa saja mereka atau dalam keadaan apa, dalam hal-hal yang bagaimana mereka tidak dikenakan pidana. Pembagian penghapusan pidana ini ada 2 kategori ya, ada yang di dalam KUHP, kemudian ada yang di luar KUHP. Yang di luar KUHP ini mengenai amnesti, gerasi, abolisi. Nanti kita baca di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang di dalam KUHP itu diatur mulai dari pasal 44 sampai pasal 51 ayat 2. Pembagian penghapusan pidana di luar KUHP ini ya tadi amnesti, gerasi, abolisi. Kemudian di dalam KUHP ini ada overmach namanya, daya paksa, nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian ada notustan atau keadaan darurat, kemudian ada notwehr atau pembelaan darurat. Kemudian ada notwehr excess atau pembelaan darurat yang melampaui batas, menjalankan perintah undang-undang, menjalankan perintah jabatan yang sah, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak wenang. Oke, untuk penghapusan pidana ini juga ada aturan yang berlaku umum yang saya sebutkan tadi di dalam KUHP adalah pasal 44 sampai pasal 51 ayat 2. Kemudian ada yang berlaku khusus. Berlaku khusus ini maksudnya disebutkan di pasal tersebut. Yaitu ini bukan semuanya ya. Ini pasal, ini sebagai contoh ada pasal 166, pasal 166 KUHP dan pasal 221 KUHP. Pasal 166 nanti kita cek ya, pasal 166 ini kalau tidak salah mengenai kesaksian ya, kesaksian. Jadi yang
seseorang yang dipanggil menjadi saksi di pengadilan itu harus datang, ya harus datang. Jadi wajib datang. Karena kalau tidak datang akan dikenakan pidana. Berarti dia telah melanggar aturan ya. Nah, tapi khusus untuk orang-orang ini, dia bisa minta izin untuk tidak datang ke pengadilan untuk dipanggil sebagai saksi. Karena apa? Karena dia mempunyai hubungan darah. Hubungan darah yang bagaimana itu ada di dalam penjelasan pasal 166, silakan nanti dibuka ya. Kemudian ada pasal 221. Pasal 221 ini mengenai, sebentar, mohon maaf. Kita buka dulu pasal 221. Ini harta karun 221. Nah, pasal 221 ini mengenai orang yang menyembunyikan orang yang sudah melakukan tindak pidana. Itu tidak boleh. Jadi melindungi, menyembunyikan, tidak memberitahukan keberadaan orang yang sudah melakukan tindak pidana itu dilarang. Tetapi ini menjadi boleh dan orang itu tidak dikenakan pidana apabila yang disembunyikan itu ada hubungan keluarga dengan dia, dengan orang yang menyembunyikan tadi. Ini pasal 221. Nanti juga mahasiswa baca lagi ya di dalam KUHP ini pasal 221. Nah, ada di luar undang-undang dan berlaku khusus. Ada di luar undang-undang, maksudnya undang-undang ini adalah KUHP ya. Jadi ini peraturannya diatur khusus. Misalkan ini hak jabatan dokter. Dokter ini ketika melakukan operasi, itu pada dasarnya dokter ini telah melakukan penganiayaan terhadap pasiennya. Tetapi hal ini diperbolehkan karena adanya hak jabatan. Jadi hak jabatannya dokter ini. Jadi dokter tersebut tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak bisa dikenakan pidana. Peneliti juga demikian. Peneliti, misalkan peneliti terhadap hewan. Jadi penelitian tertentu mengharuskan penelitian itu diaplikasikan kepada hewan, ya. Biasanya kita sebut sebagai kelinci percobaan. Nah, ini sebenarnya kan tidak boleh. Menganiaya binatang juga terkena pasal dalam pasal KUHP itu kalau tidak salah pasal 302. Nah, itu tidak boleh. Tetapi karena aturannya membolehkan, maka penelitian ilmiah ini diperbolehkan dan tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak dikenakan pidana karena adanya ini hak jabatan. Terus bagaimana dengan bela diri, tinju misalkan atau karate? Ini misalkan ada dua orang yang sedang beradu tinju di dalam ring. Ini beradu tinju di dalam ring. Nah, misalkan salah satunya dipukul keras sekali, kemudian pingsan, dan setelah itu selama berhari-hari dia merasakan kesakitan dan harus dirawat di rumah sakit. Orang ini tidak bisa menuntut lawan tinjunya tadi. Tidak bisa. Karena apa? Karena ini korban olahraga bela diri ini dihapuskan dari pertanggungjawaban pidana. Karate dan sejenisnya ya, karate, tinju, ada lagi kempo dan lain sebagainya. Penghapus pidana menurut doktrin. Jadi yang tadi saya sebutkan ada daya paksa, ada pembelaan darurat melampaui batas dan lain sebagainya. Itu menurut doktrin itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah dasar pembenar. Melawan hukum dan kesalahan dihapuskan. Jadi meskipun dia sudah melakukan tindak pidana, tapi unsur melawan hukumnya ini dihapuskan, dianggap tidak ada, dan kesalahannya dihapuskan. Dalam arti tindakannya dia melakukan tindak pidana tadi itu dianggap benar atau dibenarkan. Kemudian yang kedua adalah dasar pemaaf. Nah,
Ini unsur melawan hukumnya dianggap tetap ada, tetapi unsur kesalahannya dihapuskan. Biasanya yang biasanya menggunakan dasar pemaaf ini ada alasan-alasan subjektif ya. Nanti kita jelaskan. Nah, ini alasan pembenar. Sifat melawan hukum dan kesalahan dihapuskan. Jadi sifat melawan hukumnya dan unsur kesalahannya itu dihapuskan, dianggap tidak ada, atau perbuatan pidana tersebut dibenarkan. Kondisi apa saja yang masuk alasan pembenar? Itu ada nutustan atau keadaan darurat. Ini diatur dalam pasal 48 KUHP. Kemudian ada notwear atau pembelaan terpaksa. Ini diatur dalam pasal 49 ayat 1. Kemudian melaksanakan perintah undang-undang. Ini diatur di dalam pasal 50. Kemudian perintah jabatan yang sah diatur di dalam pasal 51 ayat 1. Kemudian yang E ini tiada sifat melawan hukum dalam arti material. Melawan hukum bisa kita bagi menjadi dua ya. Melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti material. Melawan hukum dalam arti formil itu adalah melawan hukum yang hukum tersebut tertulis, sudah ada peraturannya, sudah diatur dalam perundang-undangan. Tetapi melawan hukum yang formil yaitu dia melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti orang lain atau merugikan orang lain, tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan yang sah. Alasan pemaaf. Melawan hukum tetap ada. Jadi unsur melawan hukumnya dianggap tetap ada. Dia dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangannya. Tetapi unsur kesalahannya itu dihapuskan. Perbuatan pidana dianggap melawan hukum. Namun unsur kesalahannya dihapuskan dalam arti dia dimaafkan. Kapan orang tersebut dimaafkan atau mempunyai alasan pemaaf? Yang pertama adalah tidak mampu untuk bertanggung jawab. Karena sakit jiwa ini diatur dalam pasal 44. Kemudian yang kedua, overmach atau daya paksa dalam arti sempit. Nanti juga kita jelaskan ini dalam arti sempit berarti pasal 48 KUHP. Kemudian pembelaan terpaksa melampaui batas pasal 49 ayat 2 KUHP. Kemudian melakukan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Nah, ini yang pertama tadi ya. Kapan orang tersebut tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atau dia dihapus pemidanaannya ya. Ini yang pertama adalah dia tidak bisa bertanggung jawab, diatur dalam pasal 44 KUHP ayat 1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi dia melakukan perbuatan tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kenapa? Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Cacat dalam pertumbuhan maksudnya dalam pertumbuhannya mulai dari bayi, mulai sejak lahir, misalkan bisu tuli sejak lahir. Nah, itu dianggap cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Terganggu karena penyakit misalkan epilepsi. Nah, epilepsi itu penyerang saraf otak juga ya. Jadi ketika dia kambuh, saraf otaknya terganggu, dia bisa melakukan apa saja di luar kendalinya dia. Jadi dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Maka tidak dipidana. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nah, ini ada kata-kata hakim dapat memerintahkan ya. Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, tetapi
tidak serta-merta begitu dinyatakan orang itu, atau orang itu sendiri atau keluarganya menyatakan, atau jaksa atau dan lain sebagainya menyatakan bahwa orang ini tidak dapat bertanggung jawab, itu tidak bisa. Jadi harus ada surat keterangan dari psikiatri. Jadi kita kan mengenal ada ilmu namanya psikiatri kehakiman ya, memang ada hubungannya antara proses persidangan dengan ilmu psikiatri. Jadi yang menentukan orang ini terganggu jiwanya atau tidak itu adalah psikiatri. Ketika itu pengadilan atau hakim sudah mendapatkan surat keterangan dari psikiatri bahwa seseorang ini terganggu jiwanya, maka hakim baru dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Menurut pasal 44 KUHP, ada 2 penyebab tidak dapat dipidananya seseorang karena tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama, jiwanya cacat dalam pertumbuhan. Nah, ini contohnya adalah debil, imbecil, idiot, bisu, tuli sejak lahir. Nah, ini sejenis idiot ya. Debil, imbecil, ini sejenis idiot ya, ada keterbelakangan mental dan sebagainya, kemudian bisu, tuli, tetapi sejak lahirnya. Itu dianggap jiwanya cacat dalam pertumbuhan. Kemudian yang kedua, terganggu jiwanya karena penyakit. Karena penyakit baik penyakit fisik dan psikis. Misalkan seseorang mempunyai, seperti ada kasus ya, ini ada kasus di Bandara Juanda, seseorang yang tidak bisa mengendalikan mobilnya sehingga menabrak pengunjung bandara ketika itu di Bandara Juanda. Dia menabrak pengunjung di Bandara Juanda sampai patah tulang kakinya. Nah, ketika diperiksa orang tersebut ternyata dia mengkonsumsi obat yang dalam efek yang panjang itu bisa mengganggu sarafnya sehingga tidak terkontrol. Ketika itu dia akan mengerem tetapi dia keliru menginjak gas sehingga mengenai orang tersebut. Nah, ini bisa dianggap ini ya. Bisa dianggap yang ini, pengaruh obat medis. Terganggu jiwanya karena penyakit baik fisik maupun psikis. Nah, ini ada orang gila. Kalau orang yang tergila-gila nggak masuk di sini ya. Orang gila, epilepsi. Nah, ini terus kemudian pengaruh obat medis dan lain-lain. Apa sih yang dikatakan tidak mampu bertanggung jawab? Nah, ini ada tanda tanya ya. Tanda tanya lebih besar daripada orangnya. Apabila si pelaku tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat. Kemudian apabila si pelaku berada dalam keadaan di mana dia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya. Nah, jelas kalau ini ya, kalau orang yang tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, pasti itu adalah orang-orang yang terganggu jiwanya ya, orang gila dan sebagainya itu yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau orang yang waras, tidak mungkin dia tidak menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum. Nah, ini overmah. Overmah biasa kita artikan dengan daya paksa. Daya paksa adalah dorongan atau kekuatan atau paksaan yang tidak bisa dilawan, baik psikis maupun fisik dari manusia. Nah, kalau yang fisik ini notabene biasanya ada serangan. Jadi dorongan, kekuatan atau paksaannya ini berupa kekerasan ya. Kekerasan. Tetapi kalau psikis itu ancaman kekerasan ya. Ancamannya juga bersifat psikis dari manusia. Jadi yang membuat dorongan ya, kekuatan atau paksaan ini adalah manusia. Karena nanti overmah ada yang namanya nutustan ya. Nutustan itu juga daya paksa, tetapi yang memaksa bukan manusia, tetapi yang memaksa adalah keadaan atau di luar diri manusia. Nah, pasal overmah ini diatur dalam pasal 48. Ini bunyinya pasal 48. Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Nah, sekarang akan kita bahas yang dimaksud daya paksa itu apa dan jenis-jenis daya paksa ya. Overmah.
Daya paksa itu dibagi menjadi 3. Ada beberapa yang membagi menjadi 2, ada yang membagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah vis absoluta, daya paksa absolut. Daya paksa absolut. Kemudian ada yang namanya vis compulsiva atau daya paksa relatif. Kemudian yang terakhir nutustan atau keadaan darurat. Nah, keadaan darurat ini merupakan perluasan dari overmach. Overmach ini ada vis absoluta dan vis compulsiva. Nah, ada yang memasukkan nutustan ini ke sini, ke vis compulsiva. Jadi vis compulsiva itu ada daya paksa relatif dalam arti sempit ya, dan nutustan begitu. Tapi saya mengambil yang lebih mudahnya, jadi overmach langsung saya bagi menjadi 3. Ini berdasarkan bukunya Eddie Oshiarit seperti ini. Ya, ini bukunya. Buku ini lengkap, bagus sekali. Kemudian ada lagi saya pakai yang ini. Nah, ini kurang lebih sama penjelasannya seperti ini. Ada 3 ya, dibagi menjadi 3. Vis absoluta, daya paksa absolut, kemudian vis compulsiva, daya paksa relatif, dan nutustan. Saya jelaskan dulu. Daya paksa absolut, kalau yang vis absoluta, daya paksa absolut itu bahwa seseorang itu tidak dapat memilih karena dorongan itu terlalu kuat dari orang lain. Saya contohkan begini. Jadi yang melakukan tindak pidana itu sebenarnya orang yang dipaksa, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang yang memaksa. Saya contohkan begini. Untuk memecahkan kaca jendela, orang ini mengangkat orang lain kemudian dilempar. Nah, sebenarnya yang memecahkan kaca jendela itu adalah orang yang dilempar, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang yang melempar. Karena apa? Karena orang yang dilempar tadi itu ada daya paksa, ada dorongan yang dia tidak bisa melawan dorongan itu sehingga dia memecahkan kaca jendela. Kemudian vis compulsiva atau ada yang mengartikan daya paksa relatif. Kalau dalam vis compulsiva ini sebenarnya seseorang itu masih punya kesempatan untuk memilih antara dia melakukan atau tidak. Dalam daya paksa relatif ini seseorang itu didorong oleh ancaman secara psikis. Ancaman secara psikis. Misalkan begini. Ayo tanda tangani kontrak ini. Kalau kamu tidak menandatangani kontrak ini, maka adik kamu yang saya sekap di rumah akan segera saya bunuh. Nah, misalkan begitu. Nah, karena ada tekanan psikis, maka dia mau menandatangani yang diperintahkan oleh si penyuluh tadi. Nah, tapi kan pada dasarnya dia bisa memilih antara menandatangani atau tidak. Kalau tidak menandatangani, dia mengandung risiko. Nah, ini yang mengandung risiko adanya diperkosa ya. Ini yang menyebabkan dia melakukan tindak pidana karena ada tekanan psikis tadi, ya, tekanan secara subjektif, tekanan psikis. Kemudian nutustan. Nah, kalau nutustan nanti ada penjelasannya sendiri ya. Nah, untuk yang bagian pertama sampai di sini dulu. Jangan lupa apabila ada kritik, saran, silakan ditulis di komen di bawah. Terima kasih telah mengunjungi channel saya Mudah Belajar Hukum. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.